Jemaat, sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk menikmati berkat lewat firman-Mu. Untuk itu kami mohon urapan-Mu agar kami semua dimampukan untuk boleh memahami setiap maksud dari firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk bersiap mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab dalam ibadah ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai dengan 33 yang menyatakan, Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Salam, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Tentunya saya berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, ketika kita dihadirkan, ketika kita boleh berjumpa satu sama lain, ketika kita boleh tersenyum satu sama lain dalam perjumpaan kita di tengah-tengah persekutuan ini, tentunya kita menyikapi semua ini tidak lain adalah bukti kebaikan Tuhan di dalam hidup kita yang selalu setia kepada kita. Kalau kita memperhatikan pembacaan Sabda Bina Umat pada hari Sabtu kemarin, tanggal 17 April, khususnya pada pembacaan atau perenungan malam hari, itu diberi tema Tuhan selalu setia. Nah, bukti kesetiaan Tuhan itu bisa kita rasakan sampai pada saat ini, di mana seperti apapun situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi, Tuhan selalu setia kepada kita. Tidak terkecuali dengan situasi pandemi COVID-19 yang masih saja menghantui hidup kita sampai pada saat ini. Akan tetapi Tuhan tetap setia. Dia tetap menjaga, melindungi dan menyertai kita. Itu berarti Tuhan yang kita sembah melalui anaknya Yesus Kristus benar-benar setia dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan atas kebaikannya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pembacaan serta perenungan kita pada hari ini oleh Majelis Sinode diberi tema Saksi Tuhan Yesus. Sehubungan dengan tema ini, saya mau mengatakan bahwa firman Tuhan kita pada hari ini mau menceritakan kepada kita semua tentang bagaimana perjuangan para rasul-rasul untuk menjadi saksi-saksi Tuhan atau sebagai saksi-saksi Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita yang sudah mati dan bangkit kembali untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dalam perjuangannya, para rasul-rasul ini mendapatkan penolakan keras dari pihak kalangan umat bangsa Yahudi. Penolakan tersebut bertujuan dan ingin membungkam setiap pengajaran-pengajaran serta kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh para rasul Kristus ini. Namun pada akhirnya
berkat pertolongan Roh Kudus, para rasul ini kembali bisa menjalankan misinya sebagai saksi-saksi Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, pekabaran Injil dalam perjalanannya selalu saja diperhadapkan dengan masalah-masalah, selalu diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Tantangan yang dimaksud berupa penolakan, penangkapan, penganiayaan, bahkan pemenjaraan yang pada akhirnya berujung pada ancaman pembunuhan. Inilah yang dialami oleh para rasul ketika mereka berjuang menjalankan misinya sebagai saksi-saksi Tuhan Yesus. Berawal dari begitu gencarnya pewartaan serta pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh para rasul tentang Yesus Kristus yang adalah juru selamat, yang sudah mati dan bangkit kembali untuk menebus dosa-dosa manusia. Sehingga semua bentuk pengajaran yang dilakukan oleh para rasul ini membuahkan hasil yang baik. Dalam arti semakin banyak orang yang percaya dan semakin banyak orang yang pada akhirnya menjadi pengikut Yesus. Dan mereka ini bukan semata-mata hanya terpengaruh dengan setiap apa yang disampaikan oleh para rasul, akan tetapi mereka benar-benar merasakan banyak mujizat yang terjadi di dalam kehidupan mereka, seperti mengalami kesembuhan dari kelemahan tubuh, ataupun mengalami kesembuhan dari sakit. Juga mereka banyak merasakan atau mengalami pemulihan-pemulihan dari berbagai kesulitan di dalam hidup mereka dan sebagainya. Petrus dan para rasul memberitakan nama Yesus Kristus dengan tidak ada takutnya, dengan lantang dan secara berani. Mereka mengumandangkan bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan oleh Allah. Yesus Kristus harus diakui oleh semua dunia dan harus diterima oleh seluruh umat, termasuk umat bangsa Yahudi, agar mereka semua boleh bertobat dan memperoleh pengampunan dosa. Selanjutnya, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ketika begitu banyak orang yang semakin menjadi percaya pada Yesus, buah dari pewartaan yang dilakukan oleh para rasul-rasul, Rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya tadi, sepertinya hal ini mengusik para pembesar-pembesar dan mengusik para pemuka-pemuka agama yang ada.
yang pada akhirnya dengan memanfaatkan kekuasaan yang ada pada mereka, mereka berusaha dengan berbagai cara untuk membungkam setiap gerak-gerik pengajaran yang dilakukan oleh para rasul. Maka disinilah terjadi penangkapan terhadap para rasul, dan mereka akhirnya diseret ke meja persidangan mahkamah agama. Yang menarik dari peristiwa ini, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus berkati, ketika di hadapan mahkamah agama yang pada saat itu berlangsung dengan agenda tunggal, melarang dengan tegas segala bentuk pengajaran yang dilakukan oleh para rasul, di mana di dalam sidang tersebut para rasul-rasul benar-benar menunjukkan imannya. Benar-benar mereka menunjukkan pernyataan imannya dengan menolak mentah-mentah semua tuntutan serta harapan-harapan yang dikeluarkan oleh mahkamah agung maksud saya. Mereka mengatakan lebih baik taat kepada Tuhan daripada takluk kepada manusia. Keberanian para rasul ini ditunjukkan lewat penolakan terhadap tuntutan mahkamah agama ini adalah merupakan suatu karya Roh Kudus yang benar-benar memahami ketika umatnya sedang berada dalam situasi tertekan atau situasi yang sulit. Pertolongan Tuhan memang selalu tepat datang pada waktunya. Roh Kudus di sini berkarya lewat hambanya, seorang ahli Taurat yang bernama Gamaila. Dia ada sosok yang cukup disegani, dihormati di lingkungan mahkamah agama. Dia meminta kepada semua yang ada di dalam persidangan mahkamah agama ini agar membiarkan para rasul ini menjalankan setiap kesaksiannya. Dia mengatakan bahwa jika kesaksian-kesaksian para rasul itu berasal dari manusia, pasti akan lenyap. Akan tetapi, kalau setiap kesaksian-kesaksian para rasul itu berasal dari Allah, maka tidak ada yang dapat menghalangi. Pada akhirnya, para rasul-rasul itu dilepaskan, dan tentunya mereka dengan sukacita, bersukacita atas apa yang mereka alami, dan mereka pada akhirnya bisa melanjutkan misi mereka dan semakin bersemangat dalam memberitakan nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan situasi pandemi, bersamaan dengan itu juga kita diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan
terutama dengan diberlakukannya berbagai bentuk pembatasan sosial dan sebagainya. Di balik itu, kita juga melihat seperti apa perjuangan yang dilakukan oleh para medis yang disebut-sebut sebagai pejuang kesehatan yang berjuang melawan situasi pandemi ini. Dari satu sisi kita melihat apa yang dilakukan oleh para tim medis ini adalah suatu tugas dan tanggung jawab dalam misi kemanusiaan yang tentunya berlandaskan atas panggilan hati. Namun dari sisi lain, kita melihat perjuangan yang dilakukan oleh para medis ini menunjukkan ibarat hidupnya sedang berada di ujung tanduk. Jadi saya mau katakan di sini bahwa baik para medis maupun para rasul, sebagaimana yang diceritakan dalam firman Tuhan kita tadi, ketika menjalankan misinya itu sama-sama nyawa itu menjadi taruhannya. Masa pandemi ini mau mengajarkan kepada kita semua untuk tetap berpegang teguh pada Yesus Kristus melalui doa dan ibadah kita. Sekalipun ibadah yang kita lakukan hanya melalui media sosial, dalam ibadah secara online, akan tetapi paling tidak kita boleh merasa selalu dikuatkan, kita boleh merasa selalu disegarkan dan diperbaharui oleh firman Tuhan. Adalah tugas kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dan selalu siap untuk menderita demi nama Tuhan Yesus. Percayalah, kita pasti akan menjadi bagian dari setiap karya-karya Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, melalui perenungan kita saat ini ada beberapa hal yang penting yang boleh menjadi catatan kita. Yang pertama, tentunya firman Tuhan ini mengajak kepada kita semua untuk jadilah saksi-saksi Tuhan Yesus yang tidak mengenal takut dengan apapun yang dihadapi dan mau berkorban demi nama Tuhan Yesus. Tentunya sama seperti yang dilakukan oleh para rasul, dalam ini Rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya yang berani bersaksi demi nama Tuhan Yesus. Yang kedua, firman Tuhan ini juga memberi pelajaran sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa pertolongan Tuhan kepada kita itu selalu datang tepat pada waktunya. Kita melihat dalam cerita kita tadi, ketika para rasul sedang berada dalam satu situasi yang tertekan dalam persidangan, maka ketika itu mereka mendapat dorongan dari dalam hati. Kuasa Roh Kudus bekerja kepada mereka dengan memberikan dorongan
iman kepada mereka untuk menolak setiap tuntutan, menolak setiap harapan-harapan yang dihadirkan oleh para mahkamah agama tadi. Roh Kudus berkarya lewat seorang hambanya tadi yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat. Dialah yang pada akhirnya membiarkan, bahkan membebaskan para rasul untuk tetap bersaksi dan melanjutkan pengajaran-pengajarannya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, lewat firman Tuhan ini kita diajarkan untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Situasi pandemi yang ada tentunya mengajarkan kepada kita untuk selalu tetap teguh memandang Tuhan Yesus sebagai penolong yang sudah melindungi kita. Dan juga firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita semua untuk bisa saling mendoakan. Lewat setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, dan ketika Tuhan menjawab setiap doa kita, itu berarti kita sudah menjadi berkat bagi orang lain, dan kita telah menjadi bagian dari setiap karya Roh Kudus. Mengakhiri firman Tuhan kita hari ini, sebagaimana yang dikumandangkan oleh para rasul dan Rasul Petrus dan para rekan-rekannya, bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang dijanjikan Allah. Dia yang mati dan bangkit kembali untuk menebus dosa-dosa manusia. Kebangkitan Yesus di dunia ini adalah merupakan suatu simbol kedamaian bagi kita. Manusia berdamai dengan Allah, manusia berdamai dengan sesama. Bapak Ibu sekalian, kalau kebangkitan Yesus dari kematiannya ini untuk membawa damai bagi kita, maka saya pada kesempatan ini mengajak kepada kita semua, berilah diri kita untuk diperdamaikan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita semua boleh menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus, sebagaimana yang menjadi ajaran dari firman Tuhan kita hari ini, dan kita boleh berjuang demi nama Tuhan Yesus. Tidak perlu ada keraguan, tidak perlu merasa takut. Ajaran firman juga ini memberi motivasi bagi kita ketika kita pada saat ini sedang berada dalam kesulitan, sedang berada dalam tekanan akibat pandemi COVID-19 yang sampai pada saat ini masih saja belum berakhir. Serahkanlah semua hidup kita pada Tuhan. Jangan kita lupa
Ada Tuhan yang selalu siap menjaga, melindungi, menuntun, menolong kita dalam situasi apapun. Pertolongan Tuhan saya percaya pasti akan datang tepat pada waktunya. Selamat berdamai dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.